Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah kembali. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu bersama kita, Kak Olin dan Kak Lady. Hari Minggu ini kita akan bersama-sama beribadah adik-adik. Mari duduk yang rapi, duduk yang tenang. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca juga renungan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Amel dan Kak Gaby ya Kak ya. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna kita, bersemangat tanpa ragu-ragu. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Oke, baik adik-adik, kita akan muji Allah. Mari bersama-sama adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baik adik-adik, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Maka sebelum dari itu kita siapkan hati kita. Mari kita kembali memuji Allah bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar Memanggil Diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Olin dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan dan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam keadaan yang seperti ini pun Tuhan, Engkau masih mau menjaga dan memilih anak-Mu satu persatu. Bapa, di hadapan kami telah terbuka firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami yang membaca dan yang akan mendengar firman Tuhan.
Biarlah kami bukan saja menjadi pembaca dan pendengar-pendengar setia, tapi kami juga boleh menjadi anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang terambil dan yang akan kita baca pagi hari ini terambil dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Ayat yang ke-28 akan kali dibacakan dan ayat yang ke-29 akan dibacakan oleh Kak Olin. Demikian firman Tuhan yang menyatakan, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat yang 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kita akan bagi dua kelas adik-adik. Untuk kelas yang Dwi akan dibawakan oleh Kak Amel ya Kak Ledi, dan untuk kelas yang Eka akan dibawakan oleh Kak Gebi. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nggak terasa banget nih ya, kita udah mau hampir 3 bulan di rumah aja. Gimana nih adik-adik selama di rumah? Kalau kakak sih jadi lupa tanggal, jadi lupa hari. Pasti adik-adik juga gitu ya nggak sih? Nah adik-adik sekarang itu hari Minggu karena adik-adik HMPT. Nah tapi kita lagi memperingati hari spesial juga nih hari ini. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Kalau tadi papa mama bilang ke kalian, pasti kalian tahu. Tapi kalau papa mama nggak bilang ke kalian, pasti kalian lupa deh. Hari ini adalah hari Pentakosta adik-adik. Hari Pentakosta itu apa kak? Hari Pentakosta adalah hari tercurahnya Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah hari Paskah. Nah jadi adik-adik, hari Pentakosta ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel pada 2000 tahun yang lalu. Nabi Yoel berkata kepada bangsa Yehuda di ayat yang ke-28 sampai 29 tadi yang kita baca. Kakak ulangi lagi sekali ya bacanya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Adik-adik, minggu lalu kita udah belajar tentang bangsa Yehuda yang diserang oleh hama belalang. Kalau adik-adik lupa, adik-adik boleh nanti nonton di video yang minggu lalu. Nah jadi adik-adik, nubuat Nabi Yoel tentang hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus itu tergenapilah pada 600 tahun yang akan datang adik-adik. 600 tahun setelah Nabi Yoel bernubuat. Itu dimulai dari lahirnya Tuhan Yesus ke dunia ini. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Pada hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, itulah hari Pentakosta, yaitu tercurahnya roh Tuhan ke dunia untuk umat yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, roh Tuhan, roh Allah itu kita biasa orang percaya sebut adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita agar kita sebagai orang percaya itu tetap taat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya juga bisa bersaksi kepada orang-orang lain yang tidak percaya tentang kasih Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalian pasti bertanya-tanya, Kak, sebenarnya apa sih fungsi Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya? Nah, jadi fungsi Roh Kudus itu adalah sebagai pengingat dan penggerak bagi kita orang percaya adik-adik. Itulah spesialnya kita sebagai orang percaya. Kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita agar kita tetap ada di dalam agar apapun yang kita lakukan itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, contohnya hari ini. Contohnya hari ini adalah IHMPT online. Kakak nggak tahu nih, adik-adik
nonton atau enggak, karena di YouTube juga nggak kelihatan adik-adik nonton atau enggak. Kakak cuma bisa lihat viewsnya aja, misalnya 100, oh ya ranting Maranatha sampailah 100 kayak gitu. Nah tapi adik-adik nih bangun PT itu bukan karena adik-adik emang rajin, karena adik-adik tuh hebat bangun, aku hebat loh ma, aku bangun loh IMPT hari ini, hebat kan, bukan karena itu adik-adik, itu karena adik-adik masih ada adik-adik di dalam diri adik-adik itu ada Roh Kudus. Jadi itulah yang menggerakkan adik-adik untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan, mau berdoa, baca Alkitab. Adik-adik masih ada willing untuk beribadah, untuk dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita harus bersyukur kalau kita masih punya rasa itu, masih peka terhadap Roh Tuhan itu di dalam diri kita, adik-adik. Karena kalau kita udah nggak peka, kita lama-lama kita terus mengelak, kita terus bersikap cuek, bodoh amat, lama-lama kita akan menjadi orang yang mati rasa akan Roh Tuhan itu, adik-adik. Jadi adik-adik itu mau melakukan sesuatu yang jahat, ya adik-adik ya udah nggak ada yang negur lagi. Jadi udah aku mau mencuri aja. Kalau masih ada Roh Kudus, pasti kalian pernah deh suatu saat, misalnya kapan gitu, misalnya adik-adik mau nyontek atau mau mencuri sesuatu atau mau melawan, pasti kalian tuh kayak merasa kayak gini, aduh mau nyontek no tapi dosa nggak ya, aduh mau mencuri no tapi gimana ya, dosa nggak ya. Kayak adik-adik itu mau melakuin, cuman kayak ada yang nahan, jangan, nggak boleh. Nah itu berarti adik-adik masih dikuasai oleh Roh Kudus. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik masih ada rasa itu. Nah adik-adik, kita sebagai orang percaya, kakak, adik-adik, dan juga mama papa kalian, teman-teman yang percaya, itu yakin dan percaya bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Nah maka dari itu jangan sampai pada waktu Tuhan datang yang kedua kalinya kita masih menjadi anak-anak yang bebal, anak-anak yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan hidup lebih baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, itu kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita harus bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus jadi orang yang taat, kita harus jadi anak yang biar nanti Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan itu tahu kita itu siapa, kita itu udah taat, tetap taat kepada Tuhan, kita selalu melaksanakan kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi Tuhan itu kenal kita. Jangan sampai nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan bilang siapa ya? Jangan sampai seperti itu. Nah adik-adik, bukan berarti kita sebagai orang percaya itu harus hidupnya kaku ya adik-adik. Misalnya kayak kalian harus tiap hari bawa Alkitab kemana-mana, harus menginjili semua. Kayak misalnya, kamu gini-gini baca Alkitab, harus kita nggak boleh bergaul, jadi kita harus diem di rumah kudet. Nggak seperti itu ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu juga kita boleh bergaul, kita boleh berteman sama siapapun, nggak memandang suku, agama, ras, itu kita boleh berteman sama siapapun. Kita boleh sibuk juga di sekolah, ikut organisasi, kita boleh sibuk misalnya adik-adik sekarang mau jualan atau apa boleh. Tapi yang Tuhan minta kepada kita cuman ya jangan sampai kita tidak melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus masih tetap ingat Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap introspeksi diri kita untuk melihat apakah hidup kita ini udah berkenan di hadapan Tuhan atau kita udah layak belum di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki diri kita, dan selalu minta bimbingan Tuhan agar kita bisa tetap jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau mengajak kita untuk membaca sama-sama Roma 8 ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman
Kak Amel dan juga Kak Gebi. Untuk itu mari kita sama-sama merespon firman Tuhan yang terambil dalam Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat dan sisa yang berikutnya. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Adik-adik, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Berkati juga sekolah kami, kiranya Tuhan Yesus berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Walaupun sekarang kami sedang belajar dan ujian di rumah, kiranya Tuhan Yesus tetap sertai kami dan bimbing kami agar tidak malas dan tetap semangat walaupun harus bersekolah via online. Kami juga akan berdoa untuk orang tua kami, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati, berikan mereka kesehatan dan berikan kelancaran untuk setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan, di rangkaian doa syafaat ini kami juga akan berdoa untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya orang-orang yang sakit dan yang terinfeksi Tuhan sembuhkan. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini ya Tuhan. Sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan sama-sama bernyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengutusan. Kiranya ibadah hari Minggu Pentakosta yang kita lakukan di hari ini membawa kekuatan bagi kita, dan hiduplah terus bergantung kepada firman Tuhan dan dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus kiranya tinggal tetap menyertai seluruh teruna yang ada di rumah saat ini, menyertai seluruh keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita di minggu pagi yang indah ini. Semua kakak layan mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.